Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sudah hari ke-22 bulan suci Ramadan. Alhamdulillah. Momen-momen menjemput Lailatul Qadar ini juga berkumandang di sudut-sudut kampung. Di surau-surau juga seperti itu. Nah, Mitra Pas yang dirahmati Allah, pagi hari ini tentu topik yang sangat menarik sudah kami siapkan untuk kita bahas bersama, yakni mari kita nikmati dan syukuri tuntunan Islam dengan penuh keikhlasan dan semangat agar kita bisa meraih kehidupan yang berkualitas. Acara ini merupakan kerjasama Pas FM Pati dengan Kafah Center Mitra Pas, yang Anda juga bisa menyimak live audio visual kami di fanpage kami Radio Pas FM Pati 2. Untuk Anda yang ingin berkomentar juga bisa melalui WA kami di 085277999101. Untuk line telepon kami tentunya di 0295385877. Mari kita nikmati dan syukuri tuntunan Islam dengan penuh keikhlasan dan semangat agar kita bisa meraih kehidupan yang berkualitas. Monggo silahkan Ustadz Juli Murtado. Injih. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Ma'syiral muslimin rahimakumullah. Mitra Pas FM dimanapun panjenengan berada yang dirahmati Allah. Alhamdulillahirabbil alamin. Kita syukuri kita sudah memasuki 10 hari terakhir bulan Ramadan. Rasul biasanya dengan penuh semangat menjadikan 10 akhir Ramadan ini dengan penuh kesibukan untuk mendekatkan diri kepada Allah, bertafakur, beriktikaf, mengencangkan perut, ngurangi tidur untuk sesuatu yang ingin diraih, yaitu salah satunya adalah Lailatul Qadar dan keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala. Ma'syiral muslimin rahimakumullah. Pada kesempatan yang baik ini saya berharap mudah-mudahan semakin hari kita semakin dalam dan semakin benar di dalam memposisikan tuntunan Islam dalam kehidupan kita. Kadang orang remeh nih, mulai dari Allah seakan-akan ya sudahlah itu Tuhan gitu. Padahal Allah itu maha segalanya, maha aktif melihat kita, melihat kelakuan-kelakuan kita, melihat semua pergerakan kehidupan di alam semesta ini dengan penuh ketelitian, dengan penuh awas, dan Allah langsung akan mengambil keputusan-keputusan dari berbagai perilaku atau kegiatan manusia di muka bumi ini. Ma'syiral muslimin rahimakumullah. Pada kesempatan ini kita ingin memberikan warna yang lebih sempurna tentang keberadaan tuntunan Islam. Tuntunan Islam adalah Shiratal Mustaqim, jalan yang lurus, yang lebar, luas, gampang, paling cepat untuk kita menuju yang kita harapkan.
Apa yang kita harapkan? Sukses, cita-cita kita bisa terkabul, mulia, kredibilitas kita, nama kita harum di mata Allah, di mata semua makhluknya termasuk manusia. Kita bisa merasakan nikmat bahagia, penuh berkah, penuh kelimpahan. Kita bisa merasakan hasanah dunia. Dan insya Allah nanti tembus di akhirat juga hasanah akhirat, meraih pahala yang terbaik, surga. Dan kita bisa menjadi bagian dari rahmatan lil alamin, menebar kemaslahatan, menebar manfaat, meringankan orang kesulitan, membantu sana, membantu sini, menjadi tangan di atas, menjadi orang yang penuh meneladani dan penuh memberikan teladan, orang yang berusaha untuk memberikan ilmu-ilmu yang bermanfaat, pencerahan-pencerahan, dan seterusnya dan seterusnya. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Maka salah satu mindset yang kita harapkan akan lebih menjadikan kita ini powerful di dalam kehidupan di dunia ini, dan powerful untuk bisa mempersiapkan diri kita setelah dipanggil oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala sampai nanti pada hari pembalasan setelah hari kiamat. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Kita sudah tidak asing lagi dengan suratul Fatihah yang kita baca setiap hari, bahkan diwajibkan menjadi salah satu yang harus dibaca di dalam kita sholat menghadap Allah, berdoa, dan membangun hablum minallah, ikatan yang dekat dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di situ kita meminta hanya kepadamu kami menyembah, dan hanya padamu kami minta pertolongan. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Tunjukilah ya Allah, tunjukilah ya Allah jalan yang lurus, tuntunan Islam, jalan kebenaran yang paling mudah, yang paling sempurna, yang dibawa oleh Rasul akhir zaman, dan memang diperuntukkan untuk hamba-hamba Allah yang sedang meniti kehidupannya di fase akhir zaman, fase yang sangat kompleks sekali. Dan fase itu memang fase yang sudah dekat dengan hari akhir, hari kiamat. Maka kompleksitas itu diperlukan tuntunan yang lebih sempurna. Dan Allah sudah memberikan tuntunan itu dan sudah dipraktekkan oleh Rasul yang kita cintai, Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan mari, seharusnya kita yakin bahwa Allah itu maha segalanya, maha esa satu-satunya. Di luar itu tidak ada apa-apanya. Dan Allah tidak ada yang menyamainya. Semuanya tempat bergantung hanya Allah. Maka mari kita rubah mindset pikiran kita bahwa yang kita minta tuntunan-tuntunan Islam, jalan-jalan yang lurus
Dan itu cahaya-cahaya yang menjadikan kita cedowelo-welo. Yang ini batil, yang ini benar. Dan yang batil akan membawa azab yang pedih. Dan yang benar akan membawa kemuliaan, akan membawa kenikmatan. Hasanah dunia, hasanah akhirat. Dan kita meyakini bahwa kehidupan di dunia ini hanya sementara. Bahkan waktunya sangat pendek. Namun yang sementara ini justru akan menjadi titik tolak kita. Apakah kita nanti masuk ke kampung kenikmatan tanpa batas selama-lamanya, atau kita masuk ke kampung siksaan tanpa batas selama-lamanya di neraka. Na'udzubillah min dzalik. Mudah-mudahan kita termasuk hamba Allah yang masuk kepada kampung di mana penuh keridhaan baik dari diri kita maupun dari Allah. Ya ayyatuhan nafsul mutmainnah irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah wadkhuli fi ibadi wadkhuli jannati. Begitu indahnya pada saat kelak kita diperkenankan oleh Allah berkat kasih sayangnya, berkat upaya-upaya kita yang mengikuti tuntunan Allah, menjadi ahli surga, kenikmatan tanpa batas selama-lamanya. Masya Allah. Itulah yang kita cari, itulah yang kita dambakan. Maka mindset yang menganggap tuntunan Islam itu aksesori, dikerjaanilah ya kak ono manfaate, tidak dikerjakan ya gak apa-apa. Artinya mereka meremehkan. Sebagian besar justru pada saat ini kita rasakan begitu banyaknya insan-insan hamba-hamba Allah yang meremehkan terhadap tuntunan Allah. Jadikan aksesori saja. Jadi bukan intisari, bukan kunci resep-resep jitu, bukan jalan lurus yang sangat mudah untuk membuat segala yang kita jalankan ini penuh nikmat, penuh hasanah. Sebelum kita dipanggil oleh Allah, ya nanti juga di situ kita tidak akan bisa lagi merubah apa yang sudah kita lakukan, kecuali menerima. Dan apabila bekal-bekal yang kita lakukan di dunia ini sebelum dipanggil oleh Allah, nyawa kita dipanggil kembali oleh Allah, maka disitulah nanti kita segera mata kita tajam, mata batin kita tajam. Apakah kita menyesal atau kita merasa bersyukur, penuh nikmat, penuh kepuasan karena kita berada di jalan yang sesuai dengan tuntunan Allah. Maka judul tema kali ini adalah mari kita nikmati dan kita syukuri tuntunan Allah dengan penuh keikhlasan dan penuh semangat di dalam menjalankannya, sehingga kita bisa berkualitas, sukses, mulia, nikmat, bahagia, penuh berkah, hasanah dunia, hasanah akhirat, dan kita menjadi bagian dari rahmatan lil alamin. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Peran
perasaan bahwa tuntunan Islam itu rezeki yang luar biasa dan yang membuat Sang Maha Segalanya, yang memang Dia alimul ghaibi wa syahada wa rahmanir rahim. Dia Maha tahu yang jelas secara fisikal dan yang gaib, yang gak kelihatan secara fisikal. Alimul ghaibi wa syahada wa rahmanir rahim. Sungguhnya Dia itu Maha Pengasih, Maha Penyayang. Sudah menciptakan semuanya alam semesta untuk kepentingan manusia. Sudah disetting. Dan akhirnya Dia beri tuntunan, cahaya, petunjuk, resep-resep jitu, agar supaya kita bisa menjalankan kehidupan ini dengan benar, dengan penuh kebaikan. Wala khaufun alaihim wala hum yahzanun. Kalau petunjuk itu datang pada kita, sapa sing taat sepenuh hati kepada tuntunan itu, wala khaufun alaihim wala hum yahzanun, maka dia tidak akan merasa khawatir, merasa takut, merasa bersedih hati dalam keadaan apapun. Karena dia berada dengan penuh keimanan, berada di jalan yang lurus. Dan dengan keyakinan kalau kita mengerjakan segala sesuatu sesuai tuntunan Allah, berada di dalam yang lurus, wala khaufun alaihim wala hum yahzanun. Karena kita yakin keberadaan kita, konsistensi kita, keimanan kita untuk menjalankan semua tuntunan, berada di jalan lurus itu akan membawa kebaikan, akan membawa kemuliaan, akan membawa kesuksesan, akan membawa kenikmatan, kebahagiaan, dan akan membawa kehidupan kita bisa lebih baik, lebih baik, lebih baik, lebih baik, ghairu mamnun, tanpa putus-putusnya. Siapa sing mengimani tuntunan Islam dan dia menjalankan tuntunan itu sehingga menjadikan amal soleh dengan penuh keimanan, Pak, insya Allah dia akan mendapat pahala dan ampunan. Dan itu akan tidak putus-putusnya. Innalladzina amanu wa amilus solihati falahum ajrun ghairu mamnun. Maka kehidupannya step by step sesuai dengan ikhtiarnya, doa-doanya, ibadah-ibadahnya, amal-amal itu akan membawa kehidupannya step by step menjadi lebih baik, lebih baik, lebih baik sesuai dengan cita-cita dia. Kok dia pengen jadi kayak Nabi Sulaiman? Gampang, sudah ada buktinya Nabi Sulaiman. Kalau dia pengen menjadi hamba Allah yang seperti Rasul, kita penuh kaya hati, memiliki akhlak yang agung, la ala khuluqin azim. Allah sudah menilai, mengecap, mengedok iki lho contoh menungso sing memiliki akhlak yang super agung, la ala khuluqin azim, yaitu Rasul yang kita cintai. Yuk kita tiru, yuk kita tiru. Walaupun Rasul tidak bergelimang harta kayak Nabi Sulaiman, karena Rasul tidak mengharapkan yang seperti itu cita-citanya. Dia pengen dengan sepenuh hati menjalankan tugas misi suci Rasul
untuk menyampaikan tuntunan-tuntunan Islam dan berharap umatnya umat yang diberkahi oleh Allah dan masuk surga sebanyak-banyaknya. Dan itulah kelak yang dia terjadi, dan Allah memberikan hak prerogatif tentu sesuai dengan kehendak Allah, yaitu kepada Rasul yang kita cintai, untuk membantunya kepada umat-umatnya nanti. Maka mari kita perbanyak sholawat kepada Rasul yang kita cintai ini, agar supaya kita sangat dekat. Dan mungkin kalau kita ada kekurangan-kekurangan, akan dibantu kelak oleh Rasul, pemimpin kita yang kita cintai itu. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, merubah mindset bahwa tuntunan itu adalah rezeki yang besar yang akan membawa penuh kenikmatan. Maka mari kita nikmati tuntunan itu, kita rasakan. Iya ya, betapa indahnya kalau kita bisa berbagi sebagian rezeki kita, sehingga mereka bisa lebih senang. Betapa indahnya kalau kita bisa berbagi ilmu, sehingga bisa mencerahkan orang, sehingga mereka bisa berada di jalan yang lebih baik daripada sebelumnya. Bagaimana kita bisa memberikan pencerahan, solusi-solusi kepada orang-orang yang mengalami kesulitan-kesulitan hidup, yang mungkin konsultasi kepada kita, sehingga mereka tercerahkan, sehingga bisa gitu. Begitu indahnya, begitu nikmatnya, yang itu gak ternilai, karena nilai di dalam Islam itu gak ada batasnya. Tapi kalau materi, physically, itu selalu ada batasnya. Mungkin ada orang kaya raya yang menyumbang triliunan, tapi toh itu terbatas. Mungkin dia tidak bisa memberi jutaan triliunan, karena memang gak punya duit seperti itu. Ada orang yang mungkin jadi penguasa, ya dia terbatas. Mungkin suatu waktu kekuasaan itu akan diambil lagi oleh Allah. Jadi kalau secara physically semua itu terbatas. Tapi kalau secara nilai keikhlasan, nilai rasa syukur, nilai kesabaran, itu nggak ada batasnya. Nilai keimanan nggak ada batasnya. Maka mari kita raih keimanan, amal soleh, kita raih tuntunan Islam itu dengan penuh kenikmatan dalam menjalankannya, penuh rasa syukur. Begitu kita memberi dan bisa bermanfaat, ya Allah, hamba senang ya Allah, hamba nikmat ya Allah, bisa memberikan sesuatu, dan itu tuntunanmu ya Allah. Berilah kekuatan pada hamba untuk bisa menjalankan ini. Syukur-syukur meningkat, syukur-syukur meningkat. Hamba penuh nikmat, penuh rasa syukur. Ini tuntunanmu yang baik ya Allah. Hamba senang ya Allah melakukan itu ya Allah. Nikmat sekali ya Allah. Berilah saya kesempatan terus, kekuatan, kemudahan untuk menjalankan ini ya Allah. Misalkan kita sambil sedekah, kita misalnya sambil menolong orang yang lagi sakit, yang lagi kesusahan. Betapa nikmatnya kalau mindset itu yang kita rubah. Jangan jadikan Islam hanya asesori. Sholat ya wis prung, lali ono rapat ya wis. Lali ya engko aja. Enggak taunya sudah lewat sholat asarnya gitu. Ya sudah. Dia juga
habis ono rapat ya pimeneh. Jadi begitu memudahkannya kewajiban-kewajiban dari tuntunan. Padahal Allah hendak memberikan kepada kita barang sing wajib itu sangat besar sekali manfaatnya kepada kita. Sehingga dihukumi wajib. Nah, barang sing membuat kita ini akan menghadapi kesusahan dunia akhirat, maka Allah mengharamkannya. Ojo mbok lakoni iku barang yang menyusahkan, masuk korupsi, ngentap-ngentit. Nerima bagian dari proyek-proyek padahal dia yang memberikan proyek itu. Diakal-akali lewat sana lewat sini sehingga nggak ketahuan KPK. Betapa dia nggak sadar atau sadar tapi ya karena menganggap Islam itu aksesori, ya sudah. Aku biyen dadi bupati butuh duit akeh. Ya wajar toh kalau proyek-proyek itu karena saya meng-ACC akhirnya dapatlah. Ojo lewat langsung, lewat belusukan sana sini sehingga nggak kelihatan. Contoh seperti itu misalkan gitu. Ya dia belum mengimani bahwa Allah itu Maha melihat. Jangankan duit yang tergerak di dalam hati kita, Allah Maha melihat dan Allah Maha aktif sekali. Kalau itu berupa kejahatan, akhirnya akan kembali kepada Dia. Kalau itu berupa kebaikan, akan kembali kepada Dia. Namun Allah perangan dengan jasa kurnya, dengan penuh rasa syukur, wong ki kok apik ditambah-tambah. Nek elek ya dapat elek satu, dapat satu. Nek apik rasa syukur Allah, rasa kasih sayang Allah ditambah-tambah sampai 700 kali. Masya Allah. Jadi mari kita harus banyak belajar nih, mesti semangat, penuh keikhlasan kita murnikan. Dan terus kita kembangkan dalam diri kita tuntunan-tuntunan Islam itu untuk dipahami satu persatu, dipahami, diyakini satu persatu. Nek jujur itu enggak acur, jujur itu malah mensucikan dan menyuburkan, dan jujur itu akan menyenangkan, membuat kenikmatan, jujur akan mengembangkan semua cita-cita kita. Bukan acur. Sebaliknya, kalau korupsi, maka itu berapa miliar triliun kasarannya, itu akan semakin besar, akan semakin membebani kita, menyusahkan kita, dan akan semakin besar azab yang nantinya kita terima. La tukhliful mi'ad. Allah tidak pernah mengingkari janji, karena Allah Maha segalanya, Maha berkuasa segalanya selama-lamanya. Gak pernah Allah itu suatu saat turun jabatan. Gak pernah Allah itu terus suatu saat tidur. Gak pernah Allah Maha haba. Innallaha khabirum bima ta'malun. Allah Maha awas terhadap apa yang kita kerjakan. Innallaha yuhibbul muhsinin. Allah sangat mencintai orang-orang yang berbuat baik, berbuat yang terbaik. Dan seterusnya. Itu tuntunan-tuntunan Allah. Dan tuntunan Allah itu adalah resep-resep super jitu yang sudah menjadi pakem sunnatullah yang pasti itu akan terjadi. Kita harus yakini, maka kita syukuri kalau kita membuka diri terhadap tuntunan Allah dan taat dan
dan terus mengembangkan pemahaman dan meningkatkan keimanan terhadap tuntunan Allah, yang akhirnya kita bisa menjalankan tuntunan itu dengan penuh keikhlasan, dengan penuh semangat. Sekali kita berintrospeksi untuk memperbaiki. Sapa sing beriman dan beramal soleh dan selalu memperbaiki diri, wala khaufun alaihim wala hum yahzanun. Tidak pernah merasa khawatir, takut, sedih hati, kalau apapun. Sungguh nikmat. Mari kita nikmati. Mari kita syukuri keberadaan tuntunan Allah ini dengan penuh semangat untuk belajar, memahami, mengimani, dan menjalankan dan mengajarkan kepada orang-orang lain di sekitar kita. Mudah-mudahan ini akan membawa kehidupan kita penuh barokah, sukses, nikmat, bahagia, mulia, penuh barokah, hasanah dunia, hasanah akhirat. Dan kita penuh semangat untuk menjadi bagian rahmatan lil alamin yang menyenangkan, membanggakan. Kita senantiasa setiap kita melakukan perbuatan baik, kita syukuri bahwa kita sudah diberi kesempatan Allah melakukan itu, dan kita bangga bisa berbuat baik, dan kita berdoa kepada Allah, ya Allah, jadikan hamba ini mampu menjaga dan menikmati tuntunanmu ini yang penuh kebaikan, yang penuh keindahan. Sehingga di dalam dirinya penuh semangat untuk membangun terus kebaikan-kebaikan. Untuk bersedekah, untuk meringankan, untuk memberikan sesuatu yang bermanfaat. Maka Allah kan sudah memberikan tuntunan lewat Rasul. Khairun nas anfa'uhum linnas. Ada kebanggaan, ada kesenangan, ada kenikmatan manakala kita bisa bermanfaat kepada orang lain. Bukan sebaliknya. Karena kita masuk ke jalur ubudunnya, kita merasa nikmat, bangga. Kita ini punya jabatan yang tinggi, bisa ngakal-ngakali, bisa adikang, adikuno, duit triliunan ndak karu-karuan. Padahal itu didapatkan dari hasil yang tidak benar. Kebalik, itu bukan kenikmatan itu. Mungkin kenikmatan sementara, tapi nanti berujung kepada siksaan tanpa batas. Ya sing digoleki kita ini penuh kenikmatan, dan itu ghairu mamnun, tidak putus-putus, tembus sampai di akhirat kelak. Dan itu hanya bisa terjadi manakala kita mengikuti tuntunan-tuntunan dari Sang Maha Sempurna, dari Allah yang sudah diberikan kepada Rasul dan sudah didok dan menjadi kita umatnya. Kita nikmati, kita syukuri, kita jalankan tuntunan Islam yang sudah kita pelajari dan sudah kita imani dengan penuh semangat, penuh keikhlasan. Dan kita harus berperan serta menjadi bagian dari rahmatan lil alamin. Tidak egois di dalam diri kita, gak dipek-pek dewe, enggak. Justru sebagian dari kelebihan yang kita dapatkan itu kita kembalikan untuk menjadi bagian dari rahmatan lil alamin. Betapa nikmatnya, betapa indahnya, betapa mongkok hati kita manakala kita bisa berbuat baik sesuai tuntunan Islam. Monggo kita diskusi, silakan. Oke, mitra pas pembahasan ini yang sangat menarik di pagi hari ini. Anda bisa masuk bersama kami di SMS dan WhatsApp 085277999901. Telepon di 0295385877. Nah, Ustadz, ini mengenai tuntunan Islam begitu. Kita tahu dan kita yakin bahwa tuntunan Islam ini kan begitu mulia. Namun faktanya juga masih banyak dari kita mungkin yang belum sadar penuh dan memilih untuk
banyak keraguan menjalaninya atau bahkan sengaja menjauhinya karena menganggap ribet lah, kemudian tidak mengikuti zaman kuno dan sebagainya. Nah, membantah argumen seperti itu kita harus bagaimana, Ustaz? Iya, ya karena mereka belum tahu, belum mengimaninya dengan benar, sehingga dia tidak tahu betapa indahnya, betapa nikmatnya tuntunan Islam, karena itu akan membawa kita kepada kebaikan-kebaikan di dunia dan akhirat. Karena kalau orang itu jauh dari agama, maka mungkin agama itu bukan hanya sekedar jadi aksesori, tapi betul agama malah seakan-akan menjadi faktor penghambat, ribet, bolak-balik dadak ping 5 nyedat-nyedit ngambung lemah kasarane gitu. Dia tidak tahu. Maka kalau seperti ibarat orang yang menutup mata, maka tingkat kesulitannya untuk menuju ke yang dicita-citakan itu sulit sekali. Malah bingung sendiri, malah dia masuk ke jalan yang mungkin sesat, gak pernah kecapek. Mungkin ketoke bahagia sementara, tapi habis itu dia malah tambah susah dan sebagainya. Ya kayak orang mau katanya narkoba gitu kan, bisa hilang beban-beban. Ngefly gitu begitu bahasanya. selesai malah justru tidak karu-karuan, malah justru menjadi nyandu dan akhirnya berujung kepada malapetaka, berujung kepada siksaan tanpa batas. Jadi seperti itu. Maka memang perlu pencerahan untuk membuat kesadaran kepada mereka begitu. Ya seperti kayak Rasul pada saat di Taif, dia sudah berusaha mengajak kepada kebaikan, tidak minta amplop, tidak minta macam-macam, tapi malah dibawa demi dan sebagainya, sampai malaikat gregetan, ya Rasul, kalau jenengan setuju katanya, itu gunung mau tak embruk nih kepada mereka kaum Taif. Rasul mengatakan, jangan, dia belum tahu, dia belum mengimani tuntunan Islam. Ya mudah-mudahan suatu saat, kalau enggak mereka atau keturunan mereka nanti akan mengetahui, mengimani betapa baiknya, betapa indahnya tuntunan Islam. Tapi jawaban Rasul gitu. Maka kuncinya, ayo kita berperan untuk mencerahkan manusia-manusia, walaupun itu pada akhirnya kembali kepada yang bersangkutan. Namun upaya ini mesti ditengahkan dengan baik, dengan sempurna. Nah sekarang ini program-program dakwah memang ada perkembangan, tapi perkembangannya begitu lambatnya kalau dibandingkan arus globalisasi yang semakin cepat, semakin dahsyat, mempengaruhi banyak kehidupan kita. Sehingga makin banyaklah orang yang terjerumus ubud dunia. Padahal kalau manusia ini ngejar dunia, maka dia akan diperbudak oleh dunia. Makin dalam ubud dunianya, makin dia tersesat, makin dia haus terus, dan ujung-ujungnya akan mendapat kecelakaan. Paling tidak dicicil di dunia, dan di akhirat nanti akan menjadi ahli neraka, mendapatkan siksaan tanpa batas. Sebaliknya kalau kita ger di dalam kehidupan ini untuk menunjukkan orientasi hidup kita adalah akhirat, Allah, dengan terus dia menjalankan kehidupan di dunia ini penuh ikhtiar sesuai dengan perintah Allah, maka dunia akan menjadi budaknya. Apa sing dikarepne ning dunia, insya Allah akan dipermudah oleh Allah.
diberikan jalan-jalan keluar oleh Allah, lanahdiyannahum subulana. Asalkan kita sungguh-sungguh mencari ilmunya, sungguh-sungguh berikhtiar, sekaligus berdoa, dan terus memperbaiki diri kita. Fa insya Allah cita-cita kita yang baik dan benar itu, yang sesuai dengan tuntunan Islam itu, akan dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Insya Allah. Amin. Ada yang lain mungkin? Ada ini dari Pak Wardi yang juga sudah masuk di WhatsApp kita pagi hari ini. Assalamualaikum Pak Juli. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mengapa banyak kita jumpai orang Islam yang taat tapi secara kehidupan ekonominya kurang berkembang, atau bisa dikatakan, mohon maaf, miskin begitu, matur nuwun. Kata Allah, apapun keadaannya kalau kita beriman, itu lebih mulia, lebih baik daripada tidak. Karena konsepnya adalah bukan konsep kita hidup mung neng dunya tok, habis itu seakan-akan sudah hilang, ditelan masa. Bukan. Karena kehidupan dunia ini adalah konsekuensinya kita nanti bakal dipanggil kembali oleh Allah dan akan merasakan akibat dari yang kita sudah lakukan. Akan merasakan akibat yang kita sudah lakukan. Dan itu nanti akan terbelah menjadi dua. Masuk kampung siksaan tanpa batas selama-lamanya, atau masuk kampung nikmat tanpa batas selama-lamanya. Padahal neng dunia ini mung sak butir pasir di laut saja dibandingkan seluruh dunia dan alam semesta. Jadi kerangkanya ke sana. Nah, sekarang pertanyaannya, halah itu kan hanya mimpi-mimpi konseptual saja. Enggak, itu enggak konseptual. Karena Allah la tukhliful mi'ad. Semuanya bakal terjadi. Namun seharusnya cita-cita kita ini apa? Ayo, kalau di dunia, sebab Allah itu mengajarin kita ojo mung cuma dongo sukses di akhirat tok. Allah menuntunkan kepada kita, Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Hasanah itu, dan hasanah itu kecukupan. Kalau berlebih dengan niat kita ingin memberi kayak Nabi Sulaiman, ingin membangun sesuatu yang baik, Allah akan mengijabahnya. Tentu semuanya terpulang dengan ikhtiar kita. Karena itu kalau urusan dunia ada sunatullahnya, ada ilmu-ilmunya yang berurusan dengan dunia. Bagaimana dia pintar ngitung, bagaimana dia bermuamalah, ada semuanya tuntunan dari Islam. Harus jujur, harus objektif, harus sungguh-sungguh, harus introspeksi, harus kita care, dan seterusnya. Sehingga kita harusnya, kalau kita punya cita-cita ingin berkecukupan atau berlebihan yang nanti mudah-mudahan bisa sebagian kita berikan kepada orang lain yang membutuhkan, maka pelajari aspek-aspek dunia juga. Dan itu diendos oleh tuntunan Islam begitu banyaknya. Cuma kita kadang-kadang sering hanya melihat Islam itu dengan sangat sempit. Ya sebab sholat baru wis gitu. Ya sebagai poso baru wis. Tidak. Tuntunan Islam begitu sempurnanya, begitu banyaknya. Karena di dalam Islam diberikan pembelajaran-pembelajaran yang luar biasa. Di Quran itu begitu banyaknya. Nah, cuma Islam berbasiskan nilai. Akhirnya nggih apa kita punya jabatan tadi presiden yang akhirnya nilep sana nilep sini, umpamanya so adigang yang rekayasa sana reka sini, aksi tiba-tiba pencitraan, bohong sana bohong sini, itu akan membuat dia tidak mulia di mata Allah dan makhluknya, dan ujung-ujungnya akan dapat siksa yang gitu. Cuma sementara tok aja ketok-ketok dia hebat luar biasa. Kalau
berada di koridor bukan tuntunan Allah, apalagi yang dilarang, itu dijamin dalam perjalanan waktu itu dia akan masuk ke lubang yang namanya lubang neraka. Untuknya dicicil, di akhirat jelas. Nah, cuma tunggu waktu. Padahal di mata Allah, sehari di urusan Allah itu padha karo 1000 tahun di urusan manusia. Betapa perjalanannya. Sehingga kalau orang di dalam surat Ashabul Kahfi itu, nah, dia dipikir cuma setino tidur, padahal sudah 300 sekian tahun. Kecil bagi Allah. Nah, dan itu janji Allah. Wes pokoknya nggak akan bisa keluar janji Allah kalau orang itu adikang walaupun pejabat tinggi, walaupun duit triliunan, walaupun anake triliunan, gak ada artinya di mata Allah. Kecil, dan sebentar lagi dia akan mendapatkan siksanya. Sebentar lagi itu di versi Allah misalkan 1-2 hari, sehari aja sudah 1000 tahun. Cuma orang gak yakin yang seperti ini. Padahal di Quran ini, misalkan di ayat yang menyebutkan bahwa tak lagi akan terbukti semua yang dituntunkan oleh Allah, termasuk Fir'aun akan diselamatkan dan akan menjadi pembelajaran. 1450 tahun yang lalu atau 1500 tahun yang lalu memang akhirnya terbukti. Ada Fir'aun yang sudah teliti sehingga Bucel itu, Profesor Bucel bisa masuk Islam gara-gara meneliti yang namanya badannya Fir'aun itu. Karena terbukti dia tenggelam matinya dari laut yang zaman itu Nabi Musa lari dengan anak-anak buahnya Bani Israel. Gak ono sing mati, sedangkan sing nggawa pasukan tempur dengan peralatan yang lengkap dipimpin oleh rojo yang namanya Fir'aun mati kabeh totalitas. Sing sitok selamat kabeh, sing sitok mati kabeh. Padahal dengan cara belayu. Gitulah contohnya. Jadi ya sudahlah. Ya biarkan orang main begitu, ya kita doakan kalau kita berperan untuk mencerahkan, untuk menjadi dakwah, ahli da'i di lapangan. Tapi pada akhirnya terserah. Kalau sudah kita ajak mereka dan sebagainya, itu terserah mereka. Itu kata Allah di dalam Quran. Ya sudah. Rasul kan sering sekali berharap ke sana ke sini agar supaya orang-orang itu bisa taat. Tapi enggak semuanya. Allah sedih. Rasul sedih kadang berpikir sebagai manusia. Tapi Allah mengingatkan, kamu itu tugasmu memberi peringatan, memberi kabar gembira, dan memberi peringatan. Selanjutnya terserah mereka. Selanjutnya terserah Allah. Mereka bagaimana? Mereka menerima, ya alhamdulillah akan kembali kepada dia. Mereka kufur, ya akan kembali kepada dia. Dan itu oleh Allah sudah diberikan koridor. Sapa sing kufur, ya pasti dia akan dapat siksaan. Sapa sing taat, berserah diri kepada Allah dengan sepenuh hati dan mengimaninya tuntunan Allah, dia akan mendapat tuntunan itu sebagai barokah, sebagai kebaikan yang banyak di dunia maupun di akhirat. Ngaten nggih. Monggo kalau sudah waktunya. Ini memang waktunya terbatas, Ustaz. Namun ada satu penanya yang mungkin bisa disampaikan di pagi hari ini. Assalamualaikum.
Bagaimana cara kita mengatasi generasi muda Islam yang akhir-akhir ini cenderung mau menang sendiri sedangkan pola hidup mereka menyimpang dari ajaran Islam yang sebenarnya? Terima kasih. Nggih, Dari yang punya 2757, matur nuwun. nggih. Ya, bagaimana ya? Ayo kita paling tidak mulai dari diri kita sendiri untuk menempa kita menjadi hamba Allah yang baik dan bisa meneladani dan bisa membentuk di lingkungan kecil kita, diri kita, keluarga kita, lingkungan sekitar kita, lingkungan mungkin kita diberi amanah untuk mengelola suatu pekerjaan kita. Mulailah yang kecil itu. Sambil terus kita mencerahkan, memberikan masukan-masukan dan sebagainya. Untuk secara makro memang mudah-mudahan kita bisa berperan, setidaknya memilih orang-orang yang memang kompeten, ahlinya. Kalau tidak, tunggulah kehancurannya. Nah, dari situlah kalau kita milih pemimpin yang benar, yang sidik amanah tabligh watona, akan mudah tatanan ini berubah yang positif. Nah, sebaliknya kalau kita memilih yang bukan ahlinya, tunggulah kehancurannya. Tunggulah kehancurannya. Mungkin pemimpin yang penuh pencitraan, tukang bohong, janji-janji, sering bohong, mengkhianati, hanya mementingkan sekelompok kecil saja, merekayasa sana sini sehingga anak-anaknya, keturunannya bisa berkuasa dan sebagainya. Kalau pemimpin model begini ya rusaklah negara kita ini, umat kita ini gitu. Nah, sambil kita ayo kita menjadi bagian dari rahmatan lil alamin. Entah menjadi dai-dai, entah menjadi pencerah-pencerah, menjadi hamba Allah yang bisa menyumbangkan semua pikirannya, semua kelebihan harta-harta kita untuk kebaikan-kebaikan. Setidaknya seperti itulah, memang semuanya terbatas. Toh sakpol-pole manusia, misalkan Rasul, apa kalau sudah meninggal, di situ akhirnya ada yang ngikutin, ada yang tidak, ada yang ngikutin, ada yang tidak. Dan Allah sudah ngasih dok, nanti yang terbanyak justru yang masuk neraka. Seperti seekor sapi yang satu rambutnya itu masuk surga, yang rambut yang lain yang susah sekali dihitung karena banyaknya masuk neraka. Ya sudahlah, minimal kita dan keluarga kita atau lingkup-lingkup terkecil kita yang kita usahakan semampu kita, mudah-mudahan itu menjadi salah satu dari kelompok satu rambut yang masuk surga, insya Allah. Karena waktunya sudah mepet. Ada lagi nggak? Sampun. Ya ini sekedar pemikiran, tetapi marilah kita jangan menjadikan agama, tuntunan Islam itu hanya aksesori. Allah hanya aksesori. Mung hanya dikenang, ditahu gitu aja. Tapi mari kita jadikan tuntunan Islam itu intisari dalam kehidupan kita. Resep-resep itu mari kita nikmati, mari syukuri dengan penuh semangat, dengan penuh keikhlasan kita jalankan. Insya Allah kita menjadi hamba yang berkualitas, sukses, mulia, hasanah dunia, hasanah akhirat, nikmat, bahagia, dan menjadi bagian dari rahmatan lil alamin. Mudah-mudahan bermanfaat. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.